Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW, ada seorang pria yang kisah hidupnya penuh dengan pencarian, perjuangan, dan keimanan yang sangat luar biasa. Inilah kisah seorang yang rela meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan harta, keluarga, dan kehidupan yang nyaman hanya demi satu hal, yaitu kebenaran. Ia tidak kenal lelah mencari jalan yang benar, melintasi negeri demi negeri, melewati rintangan demi rintangan. Namanya dikenang sebagai salah satu sahabat paling mulia dalam Islam. Inilah kisah Salman Al-Farisi, seorang pencari kebenaran yang akhirnya menemukan Islam. Dan inilah kisahnya. Salman Al-Farisi lahir di Persia dari suku Asbahan yang berasal dari kota Jayan. Ayahnya orang yang paling kaya dan paling tinggi kedudukannya, karena ayahnya adalah seorang pemimpin di kota tersebut. Dan Salman adalah orang yang paling disayangi dan dicintai oleh ayahnya. Salman adalah penganut agama Majusi yang taat. Sejak kecil ia diajarkan untuk merawat api suci dan menganggapnya sebagai Tuhan. Mereka mempercayakan kepada Salman agar api itu tetap menyala sepanjang siang dan malam. Ayahnya juga mempunyai sawah yang sangat luas. Suatu ketika, ada satu hal yang menyibukkan ayahnya, yang mengharuskan untuk pergi ke kota. Dan ayahnya berkata kepada Salman, "Wahai anakku, aku sedang sibuk untuk mengurus sawah-sawah itu, sebagaimana yang engkau lihat. Uruslah sawah itu untuk hari ini saja." Salman pun keluar untuk menuju ke sawah ayahnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sekelompok orang Nasrani yang tengah beribadah. Salman tidak tahu akan agama Nasrani ini dan seluruh agama-agama yang lainnya. Hal ini dikarenakan ayahnya yang menahan dan membatasi pergaulannya. Karena rasa penasarannya, Salman pun masuk ke dalam gereja tersebut dan memperhatikan ibadah mereka. Hatinya merasa tersentuh. Mereka tidak menyembah api, tetapi Tuhan yang tak terlihat. Salman pun berkata, "Demi Allah, ini adalah agama yang baik daripada agama kami." Salman pun bertanya dari mana agama ini berasal. Dijawablah oleh orang Nasrani dan mereka berkata, agama ini berasal dari negeri Syam. Ketika malam telah tiba, Salman kembali ke rumahnya dan ayahnya yang sangat khawatir dengan Salman berkata, "Apa yang telah engkau perbuat hari ini?" Salman pun menjawab, "Wahai ayahku, aku tadi melewati sekelompok orang dan aku melihat ibadah mereka yang membuatku takjub. Aku pun berhenti bersama mereka hingga matahari terbenam." Ayah Salman pun terkejut mendengar perkataannya dan berkata, "Wahai anakku, agama itu tidak memiliki kebaikan sama sekali. Agamamu dan agama ayahmu lebih baik dibandingkan agama itu." Ayah Salman sangat ketakutan mendengar ucapannya. Beliau khawatir ia akan murtad dan keluar dari agama ayahnya. Salman pun ditahan di dalam rumah dan bahkan merantai kakinya. Tetapi semangat Salman yang tak pernah padam, ia pun mengirim seorang utusan untuk mencari tahu orang-orang yang akan pergi ke negeri Syam. Dan tak lama kemudian ada seseorang yang ingin berangkat ke negeri Syam. Ia pun mencari cara untuk melarikan diri dan akhirnya berhasil meninggalkan rumahnya menuju ke negeri Syam, yaitu Suriah, demi belajar lebih dalam tentang agama yang baru dia lihat ini. Sesampainya di negeri Syam, beliau bertemu dengan seorang pendeta yang terkenal soleh. Salman menyampaikan niatnya untuk tinggal dan belajar agama mereka. Lalu pendeta tersebut mempersilakan ia masuk. Namun tak lama setelah itu ia mengetahui bahwa pendeta ini adalah seorang yang sangat jelek akhlaknya, karena memaksa para pengikutnya untuk bersedekah dan membayarkan sejumlah uang dengan alasan untuk diberikan kepada kaum fakir miskin, tetapi ternyata ia mengambilnya untuk kepentingan diri sendiri. Tak lama kemudian pendeta ini meninggal dan orang-orang berkumpul untuk menguburkannya. Maka Salman mengatakan yang sebenarnya, "Sesungguhnya teman kalian ini adalah orang yang jelek akhlaknya. Ia menyuruh kalian untuk bersedekah, namun harta-harta yang kalian infakkan disimpannya sendiri." Kemudian mereka berkata, "Dari mana engkau tahu?" Kemudian Salman memperlihatkan harta yang telah disimpan oleh pendeta ini.
Dan para pengikutnya sangat marah dan berkata, "Demi Allah, kami tidak akan menguburkannya." Mereka lalu menyalib dan melemparinya dengan batu. Setelah itu, orang lain menggantikan posisi pendeta tadi, dan Salman tinggal bersamanya. Ia pun melihat bahwa orang ini lebih zuhud dan lebih tekun dalam beribadah. Ia belajar banyak darinya, tetapi pendeta itu akhirnya wafat. Sebelum meninggal, Salman bertanya kepadanya, "Kepada siapakah engkau berwasiat agar aku bersamanya setelahmu?" Kemudian pendeta ini menjawab, "Wahai anakku, tak pernah aku ketahui seorang pun yang melenceng dan merubah kebenaran selain seseorang yang berada di daerah Mausil." Kemudian setelah wafatnya pendeta ini, pergilah Salman ke daerah Mausil untuk mencari orang yang dimaksud. Lalu ia bertemu dengannya dan menceritakan semua peristiwa yang terjadi. Setelah itu, ia tinggal bersama pendeta ini dan ditemukan dia adalah orang yang baik. Namun tak lama setelah itu, dia juga wafat. Sebelum kematiannya, Salman sempat bertanya kepadanya, "Telah datang kepadamu keputusan Allah sebagaimana yang engkau lihat, dan engkau telah mengetahui sebagaimana urusanku. Maka kepada siapa engkau berpesan agar aku ikut bersamanya?" Pendeta ini memberikan pesan dan berkata, "Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui ada seseorang yang berada di atas agama kami selain seseorang yang berada di daerah Nasibin. Ikutlah dia." Setelah wafatnya pendeta ini, Salman segera mencari orang yang dimaksud di daerah Nasibin. Setelah ditemukan orang yang dimaksud itu, ia pun segera memberitahu dirinya dan perintah pendeta sebelumnya, dan pendeta itu lalu mempersilakannya masuk. Salman pun tinggal bersamanya, dan didapatinya orang ini sama dengan 2 orang sebelumnya. Namun lagi-lagi kematian menjemputnya. Lalu Salman bertanya kepadanya, "Sungguh engkau telah mengetahui urusanku, maka kepada siapakah engkau berpesan untukku?" Pendeta ini pun menjawab, "Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui orang-orang yang masih tersisa di atas agama kami selain orang yang tinggal di daerah Amuriyah, maka ikutilah dia." Setelah itu, Salman segera mencari orang yang dimaksud di daerah Amuriyah dan ikut bersamanya. Dan demi Allah, orang ini di atas ajaran dan petunjuk pendeta-pendeta sebelumnya. Salman juga bekerja hingga memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Namun, lagi-lagi ajal menjemputnya sebagaimana pendeta-pendeta sebelumnya. Dan ia berkata kepadanya, "Engkau telah tahu urusanku, maka kepada siapa engkau berpesan untukku? Apa yang harus aku lakukan?" Pendeta ini berkata, "Wahai anakku, aku tidak mengetahui masih ada orang yang tersisa di muka bumi ini yang berpegang dengan agama kami. Namun, sebentar lagi di negeri Arab akan muncul seorang nabi yang diutus membawa ajaran Ibrahim. Kemudian nabi ini berhijrah dari negerinya ke negeri yang banyak ditumbuhi pohon kurma yang terletak di antara 2 batu hitam besar. Orang ini memiliki tanda-tanda yang tidak samar. Ia tidak mau memakan hadiah dan tidak memakan sedekah. Di antara kedua bahunya terdapat lingkaran tanda kenabian. Kalau engkau bisa menuju ke negeri itu, maka pergilah." Setelah ajal menjemput pendeta ini, Salman bertemu dengan pedagang Arab yang lewat. Salman berkata, "Kalau kalian bersedia membawaku ke negeri Arab, aku akan berikan sapi-sapi dan kambing-kambing ini untuk kalian." Lalu mereka berkata, "Baiklah, kami akan membawamu." Kemudian bergabunglah Salman dengan kelompok pedagang Arab ini, hingga akhirnya tibalah di daerah Wadil Qura antara Syam dengan Madinah. Namun tak disangka mereka mengkhianatinya dengan menjualnya sebagai budak ke seorang Yahudi, dan Salman terpaksa menjadi pembantu Yahudi ini. Namun tak berapa lama datanglah anak pamannya yang berkunjung, lalu membeli Salman dan membawanya ke Yathrib. Di perjalanan ia melihat pohon-pohon kurma yang diceritakan oleh pendeta di Amuriyah, dan Salman tahu ini adalah Madinah sebagaimana yang diceritakan. Di Madinah, Salman bekerja keras di kebun kurma milik tuannya. Tak lama setelah itu, Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Yathrib.
Dan saat itu Salman sedang bekerja di atas pohon kurma. Sembari memetik kurma, ia mendengar percakapan majikannya yang berkata, "Semoga Allah membinasakan Bani Qailah. Mereka telah berkumpul di daerah Kuba. Hari ini mereka menunggu seorang laki-laki dari Mekah yang mengaku dirinya sebagai nabi." Mendengar kabar itu, hati Salman berdebar, badannya menggigil dan bergetar keras. Lalu dengan pelan-pelan Salman segera turun dan berkata, "Apa yang engkau katakan tadi? Coba ulangi sekali lagi." Majikannya marah dan menampar Salman dengan keras dan berkata, "Apa urusanmu? Pergilah bekerja." Dengan penuh harap, Salman pun mencari cara untuk menguji kebenaran kabar tersebut. Lalu di sore harinya, Salman mengambil kurma yang sebelumnya telah ia kumpulkan, dan Salman berangkat ke daerah di mana Rasulullah SAW singgah dan segera menemuinya. Dan bertemulah Salman dengan Rasulullah SAW dan berkata, "Sungguh telah sampai berita kepadaku bahwa Anda adalah seorang yang saleh. Engkau bersama dengan para sahabatmu diasingkan dan dikucilkan. Ini ada sesuatu yang aku sedekahkan untukmu, karena tak ada orang yang lebih berhak menerimanya selain engkau." Rasulullah SAW tidak memakannya, melainkan memberikannya kepada para sahabat-sahabatnya. Lalu Salman melihat dan berkata bahwa ini adalah tanda yang pertama. Kemudian Salman berpaling dan mengambil setumpuk kurma yang lain. Maka tatkala Rasulullah SAW pindah dari Kubah ke kota Madinah, Salman pun mendatanginya dan berkata, "Aku melihat engkau tidak memakan sedekah. Ini sedikit hadiah dariku." Rasulullah pun memakannya dan memerintahkan para sahabatnya untuk ikut makan bersamanya. Salman berkata dalam hatinya bahwa ini adalah tanda yang kedua. Kemudian Salman mendatangi lagi Rasulullah SAW ketika berada di perkuburan Baqi al-Qarqab. Kala itu Rasulullah SAW sedang menguburkan salah seorang sahabatnya. Kemudian Salman mendatanginya dan memberinya salam. Lalu Salman mencoba melihat punggungnya untuk memastikan lingkaran tanda kenabian, seperti yang diceritakan oleh pendeta itu. Tatkala Rasulullah SAW melihat Salman yang sedang memandang punggungnya, ia memahami maksudnya. Maka Rasulullah SAW membuka pakaian di punggungnya, dan akhirnya Salman bisa melihat lingkar tanda kenabian itu. Seketika itu Salman langsung mendekap dan memeluknya seraya menangis. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana kisahmu?" Salman pun menceritakan segala peristiwa yang ia alami. Rasulullah SAW terkesima dengan kisah itu. Ia sangat ingin agar para sahabatnya juga mendengar kisah dari Salman. Salman pun bercerita kepada mereka. Mereka lebih terheran dan takjub serta sangat gembira mendengarnya. Lalu Salman pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan keislamannya. Namun meski telah masuk Islam, Salman masih seorang budak. Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk membantu membebaskannya. Akhirnya dengan bantuan mereka, Salman pun merdeka. Setelah merdeka, Salman ikut serta dalam berbagai perjuangan Islam. Salah satu jasanya yang paling terkenal adalah ketika perang Khandaq. Ketika Madinah diserang oleh pasukan Quraisy dan sekutunya, Salman mengusulkan strategi menggali parit atau khandaq di sekitar Madinah. Rasulullah SAW menerima sarannya, dan strategi ini terbukti berhasil menyelamatkan Madinah. Kisah Salman Al-Farisi mengajarkan kita banyak hal. Dalam keteguhan untuk mencari kebenaran, ia rela meninggalkan segalanya demi menemukan kebenaran sejati. Kesabaran dalam menghadapi cobaan. Dia adalah seorang putra bangsawan yang menjadi budak tetapi tetap teguh dalam imannya. Kisah ini adalah bukti bahwa siapapun yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, Allah akan membimbingnya ke jalan yang lurus. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup Salman Al-Farisi dan menerapkannya dalam kehidupan kita.